Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrah Saudan, kita akan mendengarkan kitab Nafahatur Rabbaniyah, yang mana ini adalah isinya tentang tanya jawab, percakapan antara seorang murid kepada gurunya, yaitu pertanyaan Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad kepada gurunya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang, Bogor. Maka karena ini adalah percakapan tentang antara para wali, jadi pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang receh kayak kita-kita, bukan pertanyaan problematika kehidupan, bukan pertanyaan tentang syariat agama, tetapi pertanyaannya ini tentang masalah kewalian. Jadi kalau minggu kemarin Habib Alwi nanya apakah bisa orang biasa selain habaib jadi wali kutub, maka dijawab oleh Habib Keramat Empang, bisa. Seperti Imam Ghazali, seperti Imam Nawawi, Syekh Sa'id Al-Amudi, Syekh Ali Baros dan lain sebagainya, tetapi dengan syarat sebagai pengganti dari para habaib. Kalau udah ada yang kuat memikulnya, maka diserahkan kembali kepada para habaib tersebut. Dan pada malam hari ini ada lagi pertanyaan yang sangat unik, pertanyaan yang sangat menarik dari Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad kepada gurunya, karena beliau ini tahu gurunya seorang wali kutub, seorang pimpinannya wali, jadi tahu persis bagaimana keadaannya jadi wali kutub. Apa pertanyaannya? Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa sa'altuhu radhiyallahu ta'ala anhu anil wali idza tawalla maqamal qutbiyah. Saya, kata Habib Alwi, pernah bertanya kepada Habib Keramat Empang, saya punya guru Habib Abdullah bin Muhsin, tentang perihal seorang waliullah, seorang kekasih Allah, apabila itu wali bisa menguasai, bisa mencapai magom kedudukan seorang qutbiyah, presiden atau pimpinannya para wali di zaman tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan Habib Alwi ini, kalau udah nyampe jadi kedudukan presiden atau pimpinan, ini pertanyaan Habib Alwi, hal yabqa fihi ila an yamut, apakah magom pimpinan qutbiyah tersebut berada pada diri itu wali sampai meninggal dunia? Maksudnya nunggu dulu ini wali kutub sampai meninggal, kayak sistem kerajaan. Kalau udah rajanya meninggal, maka yang mewarisinya setelahnya jadi raja berikutnya. Jadi ini wali kutub sistemnya seperti apa? Apakah nunggu sampai meninggal dulu baru nanti ada gantinya, atau yantaqilu minhu fi hala hayatih? Apakah bisa magom qutbiyah tersebut berpindah dari seorang itu wali yang mencapai magom qutbiyah di waktu masa hidupnya? Jadi ini wali kutub, apa nunggu sampai meninggal baru ganti walinya, kutubnya, atau di masa hidupnya dia udah apa? Udah lengser, udah apa? Periodenya udah habis. Kayak presiden periodenya itu cuma 2 periode, udah nggak lebih dari 10 tahun. Nah, ini sistem qutbiyah seperti apa? Habib Alwi pertanyaannya ini menarik gitu, pengen tahu kalau presidennya para wali sistemnya seperti apa. Nah, karena yang ditanyakan ini adalah seorang kutub yang menguasai dan mencapai magom tersebut, maka Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas menjawab, faqala radhiyallahu ta'ala anhu, maka kata Habib Keramat Empang, annahu qad yantaqilu. Nah, Habib Keramat Empang pakai ibarat huruf qad masuk kepada fi'lun mudhari, yantaqilu, intaqala yantaqilu, berarti maknanya apa? Litaklil, artinya apa? Kadang-kadang. Annahu qad yantaqil, kadang-kadang bisa pindah, berarti nggak harus nunggu itu wali kutub meninggal dulu, enggak. Kadang-kadang di masa hidupnya dia itu wali bisa lepas magom qutbiyahnya. An magamil qutbiyah, terlepas daripada tanggung jawab sebagai pimpinannya kutub para wali.
fi hala hayati, di dalam masa hidupnya. Sebabnya apa? Kok bisa berpindah? Bin nazar, dengan mempertimbangkan. Jadi ada pertimbangan di dalam maqam aulia ini, ada pertimbangan juga. Apa pertimbangannya? Kok orang udah nyampe maqam gutub bisa lepas lagi dari maqam gutbiyah? Pertimbangannya apa? Bin nazar ila adami gudratihi ala tahammulil masyaqq, mempertimbangkan kepada ketidakmampuan itu wali, ketidakmampuan itu yang namanya orang yang sudah mencapai maqam gutbiyah tersebut, atas apa? Atas memikul beban kesulitan sebagai yaitu gutbiyah. Jadi nggak semua orang ini mampu memegang maqam gutbiyah, sehingga terkadang bisa berpindah di masa hidupnya karena mempertimbangkan ini orang nggak sanggup lagi memegang tumpuk pimpinan daripada tanggung jawabnya para aulia Allah di seluruh dunia di zaman tersebut. Dan nasibnya gimana? Apakah seperti presiden gitu, kalau udah beres pensiun terserah jadi orang biasa apa gimana? Kan dia udah nyampe maqam gutbiyah. Habib Keramat Empang jelasin lagi, wantigaluhu ila maqamil afrad. Walaupun dia sudah tidak menjabat sebagai maqam gutbiyah, tetapi itu wali akan berpindah kemana? Ke maqam kedudukan yang terpisah, maqam yang menyendiri sendiri, maqam independen. Dia enggak di pemerintahannya para wali, tapi maqamnya tersendiri. Tetap dia punya maqam tersendiri, namanya maqamul afrad, maqamul tunggal. Nah, yang jadi pertanyaan ini, emang kenapa sih kalau jadi wali gutub kok bisa itu wali nggak kuat, akhirnya melepaskan maqam gutbiyahnya? Ada apa? Habib Keramat Empang ini mencoba menjelaskan kepada kita apa sih tanggung jawabnya seorang wali gutub. Kata Habib Keramat Empang, wa maqamul gutub maqamul kamal. Karena yang namanya maqam gutbiyah, pimpinannya para wali, itu adalah maqam kesempurnaan, maqam yang mana tidak ada kekurangan, maqam yang mana segala sesuatu pada dirinya adalah sempurna karena dia pimpinan. Seorang pimpinan otomatis melebihi daripada semua yang dipimpinnya, sehingga dia mencapai maqam yang sempurna. Nah, ketika seseorang sudah nyampe kedudukan yang paling sempurna, yang mana makhluk itu kalau yang paling sempurna ciptaan Allah adalah para nabi, para rasul, apalagi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman masalahnya nggak ada nabi sekarang. Penggantinya apa? Maqamul gutub. Kalau udah maqamul gutub berarti maqam sempurna. Maka kata Habib Keramat Empang, wa huwa fi maqamil irsyad. Orang kalau sudah mencapai maqam gutbiyah, itu wali dituntut berada di dalam kedudukan memberikan irsyad, memberikan petunjuk kepada umat. Dalam hal apa? Bilhal, dengan keadaannya. Keadaannya aja itu bisa memberikan petunjuk, hidayah, dakwah buat umat. Wal magal, dan ucapannya, setiap ucapannya itu mengajak, memberikan petunjuk, hidayah kepada umat. Jadi keadaannya, ucapannya berdakwah. Wal mal, bahkan harta yang dia miliki itu dibelanjakan untuk kemaslahatan yang mana akan memberikan petunjuk kepada umat, memberikan contoh kepada umat. Wal fi'al, bahkan perbuatannya dituntut sempurna menjadi suri tauladan contoh seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wali itu dituntut kalau sampai maqamul gutub, dia harus memberikan petunjuk kepada umat semua yang melihat dengan keadaannya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, bahkan dengan hartanya. Maka Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas juga menjelaskan bahwasannya konsekuensi di dalam seorang mencapai maqam gutbiyah itu nggak sembarangan, berat. Semakin tinggi pohon, semakin tinggi yaitu ujiannya, semakin besar angin yang menerpaknya. Maka apa aja konsekuensinya kalau seseorang sudah mencapai maqam gutbiyah?
Maka Habib Abdullah bin Mahsul Atas ingin menjelaskan bagaimana perihal nasib seorang wali gutub yang dulu pernah mencapai maqam qutbiyah. Seperti siapa? Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, lama annahu fi maqamil kamal fil irsyad. Dulu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata Habib Keramat Empang, pernah mencapai maqam qutbiyah, sehingga di dalam maqam qutbiyah tersebut beliau dituntut sempurna di dalam memberikan petunjuk irsyad, sehingga beliau dijuluki dengan maqam Qutbil Irsyad, gutubnya yang memberikan petunjuk. Maka ketika beliau mencapai maqam qutbiyah tersebut, kata Habib Abdullah bin Mahsul Atas, otomatis ujiannya sangat luar biasa. Apa itu? Akhadat bihil humma. Beliau mulai merasakan serangan sakit demam, suhu yang begitu panas tinggi pada badannya. Selama berapa? Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun? Enggak, 15 sanah. Beliau derita selama 15 tahun lamanya ini. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sabar merasakan daripada rasa suhu panas yang tinggi, yaitu sakit demam yang beliau alami. La tufariku badana, yang mana kata Habib Keramat Empang, itu penyakit gak pernah lepas daripada badannya. Beliau ridha, beliau ikhlas menjalaninya itu semua, sehingga tidak ada orang yang tahu ketika yang mana beliau sakit tersebut, sampai istrinya yang menemaninya nggak tahu kalau beliau ini sedang mengalami daripada sakit yang sangat luar biasa ini. Maka kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, "Tsumagala wal insanul kamil." Nih, manusia kalau sudah sempurna maqamnya maqam qutbiyah, idza balagha rutbatal kamal, kalau sudah mencapai kedudukan yang sempurna, maddal wasa'it allati awsalathu ma'a baghaiha wasitatan muddata hayatih. Dia akan mengembangkan, dia akan memanjangkan perantara-perantara yang dulu pernah menyampaikan dia kepada maqam qutbiyah, disertai tetapnya perantara tersebut sebagai wasilah hubungan selama masa hidupnya. Wa hadza min irtibati ba'dil asya' bi ba'din. Ini adalah termasuk daripada ikatannya sebagian sesuatu dengan sebagian, sehingga beliau Habib Abdullah bin Muhsin Atas bisa mengetahui keadaan daripada leluhurnya. Datuk beliau yang pernah mencapai maqam qutbiyah sebelum Habib Abdullah Haddad siapa? Gal inna sayyidal faqih sayyidina inna sayyidana al-faqihil muqaddam. Sesungguhnya leluhur kami, pendahulu kami, rujukan kami, al-faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, akhadha fil qutbiyah mi'ata yawm. Habib yaitu Al-Faqihil Muqaddam saja, Muhammad bin Ali Ba'alawi, kata Habib Keramat Empang, beliau ini mulai memasuki yang namanya maqamul fana. Beliau tenggelam di dalam lautan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak sadar diri. Ketidaksadarannya itu sampai 100 hari lamanya beliau memikul maqam qutbiyah. Di waktu 100 hari tersebut gak makan, gak minum, hanya fana. Disebut hidup tapi kayak gak hidup, disebut mati tapi gak mati. Dan apabila dibacakan ayat suci Al-Quran yang berbunyi wa kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di muka bumi akan fana, akan binasa. Maka apa jawaban Faqihil Muqaddam ketika mendengar ayat tersebut? Ma'ana 'alaiha, saya gak ada di muka bumi. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa, setiap nafsu akan merasakan itu yang namanya kematian. Maka kata Habib Keramat Empang, laisa li nafsun, saya nggak punya nyawa. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa, akan hancur kecuali wajah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban Habib Faqihil Muqaddam, ana min nuri wajhi, saya termasuk daripada cahaya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya selama fananya ini Al-Faqihil Muqaddam mengkhabarkan kejadian-kejadian yang akan datang.
Di tahun 653 Hijriah beliau sudah mengkhabarkan bahwasannya nanti Hadramut bahkan terjadi banjir bandang, banjir Jahishi yang menelan korban beliau sebutkan 400 orang. Bahkan bukan cuma di Hadramut, beliau sampai memberikan kabar nanti di daerah Baghdad itu ada yang namanya Sungai Dajlah akan meluap, banjir menelan daripada korban 330 orang. Bahkan beliau mengkhabarkan kejadian yang ada di Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi akan kebakaran dan itu terjadi di awal Ramadan, kata Fagil Muqaddam. Bahkan bukan cuma itu, nanti akan terjadi invasi Tartar, yaitu suku bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan waktu itu akan menyerang daripada kota Baghdad, yang mana menyebabkan khalifah terbunuh dan kitab-kitab pengetahuan ilmu yang ada di kota Baghdad akan dibakar dan dibuang semua di Sungai Dajlah. Dan ini semua yang kata Fagil Muqaddam terjadi di tahun berikutnya, di tahun 654 Hijriah. Maka kata Habib Keramat Empang, kullu syai'in lahu gutbun yaduru alaih. Segala sesuatu itu memiliki sentral, memiliki pusat, yang mana segala sesuatu akan mengelilingi, memutari daripada pusat sentral tersebut. Wa kullu rutbatin laha gutub. Setiap kedudukan, setiap kelas itu memiliki pimpinannya, memiliki sentralnya, memiliki gutubnya. Wal gutbul jami', sedangkan gutub yang mencakup secara menyeluruh yang sempurna, walladzi yatalagga 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah yang namanya gutub mencapai magam sempurna, maka dia langsung menerima ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka gak aneh kalau wali-wali gutub terdahulu mereka berjumpa dan berkonsultasi langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Keramat Empang Habib Abdullah bin Muhsin, wa huwa naib anhu. Seakan-akan ini wali gutub menjadi khalifah, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Wa tadhhar ahkam syar'iyyah ala jawarihihi, bahkan akan tampak hukum-hukum syariat atas anggota tubuhnya itu wali gutub. Wa alaihi yaduru amruddin, dan kepada wali gutub tersebut berlangsung yaitu rotasi putaran perkara-perkara agama, sehingga semua perkara agama, syariat, hukum akan tetap berlaku berlanjut dengan adanya wali gutub tersebut. Maka di akhir Habib Keramat Empang Bogor beliau menjelaskan maksud daripada ucapan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang berhubungan dengan penjelasan beliau. Dulu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah berkata begini, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan sebab mereka para kekasih Allah, para wali-wali gutub, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menolak bala bencana yang akan menimpa kepada umat. Dengan sebab mereka para wali-wali gutub yang masih hidup bersama umat manusia, Allah menyikapkan segala macam bala musibah yang menimpa kepada manusia. Bahkan uyusdikul khairin wa ni'mati. Dengan sebab mereka para wali-wali gutub yang tinggal bersama umat manusia, Allah masih mau memberikan segala kebaikan, Allah masih mau memberikan segala kenikmatan kepada umat manusia. Sampai kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, walaulahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka para wali-wali gutub yang tinggal masih ada di antara umat manusia, kalau sudah tidak ada mereka, apa yang terjadi? Laduk dikat jibalun wa ardun, maka yang ada bumi akan bergoncang, bumi akan terjadi gempa yang sangat luar biasa yang sampai menyebabkan gunung-gunung itu bisa roboh, hancur berkeping-keping. Disebabkan apa? Lirtikabil khati'ati, dikarenakan begitu banyaknya pelanggaran, dosa, maksiat yang dilakukan oleh manusia, tapi ini semua Allah tahan. Kenapa? Karena masih ada kekasihnya, para aulia Allah di muka bumi, masih ada wali gutub yang masih menjaga umat manusia sebagaimana menjaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita doakan para kekasih-kekasih Allah ini yang masyhur ataupun yang mastur, para guru-guru kita,
para habaib kita, para masyayikh kita, agar mereka semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kenikmatan, diberikan kesempurnaan dalam kesehatan, di dalam yaitu berdakwah diberikan kekuatan, dan kita semua mendapatkan keberkahannya para kekasih Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.